Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Alkosar dengan NIM 0307 1282 530027. Saya berasal dari kelas Indralaya 1 dengan dosen pengampu Pak Rido Andi Sucipto. Di sini saya akan membuat video singkat dengan durasi 5 menit dengan membahas topik kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam membentuk identitas dan sistem komunikasi masyarakat Indonesia. Di sini saya akan membahas yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini secara resmi dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, di mana para pemuda Indonesia berikrar untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia menyatukan keberagaman itu agar seluruh warga dari Sabang sampai Merauke dapat saling memahami. Yang kedua, simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan kepribadian bangsa, menjadi bagian dari jati diri Indonesia di mata dunia. Alat komunikasi antar suku dan antar budaya. Bahasa ini memungkinkan orang dari berbagai latar belakang, etnis, dan daerah untuk berinteraksi dalam satu bahasa yang sama. Yang terakhir adalah sarana pengembangan budaya nasional. Lewat bahasa Indonesia, budaya lokal dapat diperkenalkan dan dipromosikan secara nasional maupun internasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan ini ditegaskan secara hukum dalam UUD 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia digunakan secara resmi dalam berbagai aspek kenegaraan. Beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara antara lain: bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan. Semua dokumen resmi negara, surat menyurat, dan komunikasi birokrasi harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, bahasa dalam perundang-undangan dan dokumen hukum. Semua produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan perjanjian resmi ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, bahasa dalam pengantar komunikasi resmi di forum nasional dan internasional, dalam kegiatan formal, pidato presiden, ataupun perwakilan Indonesia di luar negeri. Terlebih lagi, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai wujud kedaulatan bangsa. Yang terakhir, penegasan. Kedudukan ganda bahasa Indonesia menunjukkan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga pilar penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan menjaga fungsi-fungsi kenegaraan. Sebagai warga negara, sudah seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan tepat sesuai konteksnya, baik dalam kehidupan sehari-hari, dunia pendidikan, maupun dalam situasi formal lainnya. Sudah semestinya kita harus menjaga bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar, dan selalu menjaga dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan akademik hingga mulai dari dasar hingga ke perguruan tinggi. Baik, mungkin itu video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.